Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Bianava Andeni. Di sini saya A sebagai moderator dari kelompok 5. Sebelumnya saya akan membacakan pengantar terlebih dahulu. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui proses ilmiah. Ahli psikologi dibedakan menjadi dua, yaitu profesi atau yang berkaitan dengan praktik psikolog dan yang berkaitan dengan ilmu murni atau terapan atau ilmu psikologi. Selayaknya dalam bidang-bidang profesional lain seperti kedokteran, hukum, dan sebagainya, dalam ranah psikologi juga terdapat kode etik yang memuat aturan atau nilai-nilai yang harus ditaati oleh psikolog maupun ilmuwan psikologi dalam menjalankan tugasnya. Kode etik psikologi Indonesia merupakan ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta pegangan teguh seluruh psikolog dan ilmuwan psikologi dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Keberadaan kode etik ini merupakan hasil refleksi etis yang selalu lentur dalam mengakomodasikan dan beradaptasi terhadap dinamika kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selalu mengacu pada kemutakhiran, agar kepercayaan masyarakat semakin menguat dalam menghargai profesi psikologi, maka diperlukan kepastian jaminan perwujudan dari upaya meningkatkan kesejahteraan psikologi bagi seluruh umat manusia yang tata nilainya dibuat oleh komunitas psikologi. Dalam materi ini, kami akan menyampaikan pembahasan tentang kode etik psikologi dari pasal 33 sampai pasal 44. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari April untuk menerangkan pasal 33 dan 34. Ya, baik, selanjutnya saya akan membahas pada bab 7. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, sudah ditampilkan pasalnya. Nah, penjelasannya pada pasal ini membahas mengenai pemberian imbalan atas jasa dan atau praktik psikologi dengan keahlian dan kewenangan dengan tetap mengutamakan dasar-dasar profesional. Oke. Nah, pada ayat 1 pasal ini, ayat ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk biaya jasa dan atau praktek psikologi. Juga dijelaskan bahwa besaran biaya harus disesuaikan dengan standar yang pantas dalam masyarakat. Contohnya itu, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi sebelum melakukan kontrak layanan, ia menjelaskan terlebih dahulu mengenai biayanya sesuai dengan peranannya kepada klien. Ayat 2. Lah, ini jaringanku ya. Waduh, parah. Selanjutnya untuk ayat 2. Ayat ini menjelaskan tentang penggunaan berbagai macam cara, termasuk hukum untuk mendapatkan imbalan atas jasa atas sepengetahuan klien, tetapi klien menolak untuk memberikan imbalan yang telah disepakati. Pada ayat di atas terdapat penggunaan kata berbagai cara yang terkesan ambigu. Dengan menyebutkan jenis-jenis cara yang bisa dilakukan, mungkin akan memperjelas maksud ayat. Nah, contohnya, jika ada seseorang yang datang ke psikolog atau ilmuwan psikologi, tetapi dia tidak segera membayar imbalan layanan yang telah disepakati sebelumnya, sehingga psikolog atau ilmuwan psikologi tersebut mencoba untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan pengguna layanan tersebut
Tetapi sebelum menempuh ke jalur hukum, si psikolog atau ilmuwan psikologi memberitahu pihak yang bersangkutan serta memberi dia kesempatan sebelum permasalahan ini dibawa ke jalur hukum. Lanjut ke ayat 3. Nah, oke, saya lanjut. Ayat 3. Ayat ini menjelaskan bahwa catatan yang diperlukan untuk penanganan darurat akan diberikan oleh si psikolog atau ilmuwan psikologi, walaupun imbalan belum diberikan. Contohnya, seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang tetap memberikan catatan penanganan darurat kepada klien, sekalipun ia belum menerima imbalan sesuai yang sudah disepakati sejak awal. Ayat 4. Ayat ini menjelaskan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak bersedia menerima pekerjaan yang melanggar kode etik maupun menerima imbalan atas pekerjaan tersebut. Contohnya, seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menolak pekerjaan karena ia tahu bahwa hal tersebut dapat melanggar kode etik meskipun ia dijanjikan imbalan dengan biaya yang sangat tinggi. Ayat 5. Nah, oke, ayat 5. Ayat ini menjelaskan mengenai keterlibatan psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam pemberian jasa dan atau praktik psikologi secara sukarela sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Ayat ini menjadi penting agar psikolog dan atau ilmuwan psikologi juga bersedia melakukan jasa dan atau praktik secara sukarela demi kepentingan masyarakat maupun profesi. Nah, untuk contohnya, seorang psikolog yang ikut terlibat untuk pemberian jasa dan atau praktik psikologi secara sukarela. Meskipun ia tahu bahwa tidak diberi imbalan, tetapi ia tetap memberikan pelayanan secara sepenuhnya atau tidak setengah-setengah demi kepentingan masyarakat dan profesinya sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Nah, dari pasal 33 tadi kita beralih ke pasal 34, masih mengenai rujukan dan biaya. Penjelasannya, pasal ini mengatur tentang pedoman pembagian biaya dalam hal rujukan. Dalam kaitan ilmu dan profesi psikologi yang makin berkembang, sehingga memungkinkan kerjasama lintas bidang keilmuan, pasal ini perlu dikemukakan sebagai pasal yang berdiri sendiri. Contohnya, di sini saya akan memberikan mengenai contoh pelanggaran. Asisten psikolog dalam seleksi karyawan dibayar tidak sesuai, murahan, dan tidak ada penjelasan mengenai aturan serta kurangnya inisiatif ilmuwan psikologi untuk menanyakan mengenai pembayaran atas jasa. Demikian dari saya. Selanjutnya, teman saya untuk melanjutkan ke pasal 35. Saya akan melanjutkan ke pasal 35, yaitu keakuratan data dan laporan kepada pembayar atau sumber dana. Penjelasannya, pasal ini sebelumnya tidak dicantumkan sebagai pasal yang berdiri sendiri pada kode etik psikologi yang lama, mengingat minat masyarakat pada jasa dan praktik psikologi yang makin meningkat. Maka kemunculan pasal ini sebagai pasal yang berdiri sendiri terpisah dari pasal sikap profesional dan perlakuan terhadap pemakai jasa atau klien sangat diperlukan. Kemunculan pasal ini sebagai pasal yang berdiri sendiri menekankan pentingnya isu terkait pelaporan hasil jasa atau praktik psikologi pada klien. Contoh pelanggarannya, psikolog sudah dibayar mahal, tetapi hasil laporan pemeriksaan asal-asalan. Selanjutnya pasal 36. Pasal 36, yaitu pertukaran atau barter. Penjelasannya, pasal ini mengangkat kemungkinan dalam praktik di lapangan bahwa pengguna jasa dapat menawarkan
pada psikolog untuk barter, untuk menerima benda atau imbalan non-uang. Dalam CPA, permasalahan barter atau pertukaran tidak dijabarkan secara khusus, namun diatur dalam prinsip 1.12 sampai 1.15 yaitu prinsip fair treatment atau due process, terutama prinsip 1.14 dan 1.15 yang berisi tentang kompensasi. Draft baru ini kompensasi yang adil ketika bekerja sama dengan orang lain. Sebaiknya dalam draft baru ini ditambahkan prinsip atau nilai yang harus dijunjung dalam hal pertukaran dan barter, yaitu prinsip berlaku adil. Contoh pelanggarannya yaitu psikolog yang membuka praktek di daerah perkampungan menolak saat diberikan bayaran berupa hasil kebun atau masakan dari pasien atau penduduk. Dilanjutkan oleh teman saya, pasal 37. Bab 8 membahas tentang pendidikan dan atau pelatihan. Pasal 37 Pedoman Umum. Ayat 1. Ayat 1 membahas pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku individu atau kelompok atau komunitas yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Contoh pelanggarannya, setelah menyelesaikan pembelajarannya, seorang psikolog X mengajak salah seorang murid perempuannya untuk melayani nafsu bejatnya, dan hal ini tidak sesuai dengan kode etik psikologi, sehingga dia termasuk ke dalam kategori melanggar kode etik psikologi. Ayat 2. Ayat 2 membahas tentang pendidikan bergelar dan pendidikan non-gelar. Pendidikan bergelar yaitu program pendidikan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan non-gelar adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, himsi, asosiasi atau ikatan minat, dan atau praktik spesialisasi psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari himsi. Contohnya adalah tentang pendidikan bergelar, seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di UNES jurusan psikologi, dan jika lulus nanti akan mendapatkan gelar SPSI. Contoh tentang pendidikan non-gelar, seseorang yang sedang mengikuti kegiatan seminar yang diadakan oleh pihak kampus dan diikuti oleh orang-orang yang seprofesi. Ayat 3. Ayat 3 menjelaskan tentang pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, himsi, asosiasi atau ikatan minat, dan atau praktek spesialisasi psikologi, dan atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari himsi. Contohnya adalah mengikuti kegiatan workshop dengan orang-orang yang seprofesi untuk menambah wawasan dan pengalaman. Selanjutnya, penjelasan tentang pasal 37 adalah, pasal ini sebelumnya bukan merupakan pasal yang berdiri sendiri, karena ia terdapat dalam pedoman penjelasan kode etik versi lama. Pada draft kode etik yang baru, pasal ini berdiri sendiri, sehingga memudahkan untuk dibaca dan dipahami. Pasal ini menjelaskan tentang pendidikan dan pelatihan. Pendidikan di sini ada dua, yaitu pendidikan bergelar dan pendidikan non-gelar. Selanjutnya pasal 38. Pasal 38 membahas tentang rancangan dan penjabaran program pendidikan dan atau pelatihan. Ayat 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang bertanggung jawab atas program pendidikan dan atau pelatihan mengadakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa program yang dirancang memberikan pengetahuan yang tepat dan pengalaman yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Ayat 2. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang memadai guna memastikan penjabaran rencana pendidikan dan atau pelatihan secara tepat dengan materi yang akan dibahas. Dasar-dasar untuk evaluasi kemajuan dan sifat dari pengalaman pendidikan. Standar ini tidak membatasi pendidik, pelatih, atau supervisor untuk memodifikasi isi program pendidikan dan atau pelatihan.
atau persyaratan jika dipandang penting atau dibutuhkan. Selama peserta pendidikan dan atau pelatihan diberitahukan akan adanya perubahan dalam rangka memungkinkan mereka untuk memenuhi persyaratan pendidikan dan atau pelatihan. Slide selanjutnya. Ayat 3. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyusun program pendidikan dan atau pelatihan berdasarkan teori dan bukti-bukti ilmiah dan berorientasi pada kesejahteraan peserta pendidikan dan atau pelatihan. Jika psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan program yang telah disusun oleh pihak lain, maka ia seyogyanya mendapatkan izin penggunaan program tersebut atau setidak-tidaknya mencantumkan nama penyusun program. Ayat 4. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan pendidikan dan atau pelatihan diawali dengan menyusun rencana berdasarkan teori yang relevan, sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi membuat desain pendidikan dan atau pelatihan, melaksanakan dan melaporkan hasil yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etik. Slide selanjutnya. Penjelasan dari pasal 38 adalah psikolog dan ilmuwan psikologi dalam mengambil langkah dalam pendidikan dan pelatihan harus berdasarkan perkembangan kemajuan pengetahuan yang ada. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas akurasi dan tujuan pengajaran, pelatihan, dan pendidikan yang telah diselenggarakannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tanggung jawab dalam memastikan rancangan pendidikan, membuat standar materi pembahasan, dan memastikan materi sesuai dengan kebutuhan, serta melakukan modifikasi apabila diperlukan, dan menyusun materi berdasarkan teori ilmiah yang sesuai. Contoh dari pasal 38 adalah seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi memberikan pelatihan dan pengajaran yang nantinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah pelatihan selesai, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan evaluasi pelatihan dengan berkonsultasi dengan orang tua peserta pelatihan, yang mana hal ini adalah bentuk tanggung jawab atas program pelatihan yang telah dilakukan, guna memastikan bahwa program pelatihan telah tepat dan memberikan pengalaman yang positif kepada peserta pelatihan. Pasal selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Hasna. Oke, selanjutnya saya akan membahas pasal 39 dan 40. Pasal 39 tentang keakuratan dalam pendidikan dan atau pelatihan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang tepat guna memastikan rencana pendidikan dan atau pelatihan berdasar perkembangan kemajuan pengetahuan terkini dan sesuai dengan materi yang akan dibahas serta berdasarkan kajian teoritik maupun bukti-bukti empiris yang ada. Nah, dalam pasal ini dijelaskan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang akan mengadakan atau terlibat dalam pendidikan dan atau pelatihan harus mengambil langkah secara bijak agar pendidikan dan atau pelatihan yang dilaksanakan tersebut berjalan sesuai rencana dan materi yang disampaikan pun harus sesuai dengan perkembangan kemajuan pengetahuan terkini, serta berdasarkan kajian teoritik maupun bukti-bukti empiris yang ada. Maksud dari bukti empiris ini adalah berdasarkan hasil observasi. Oke, slide selanjutnya. Mengenai contoh kasusnya, di masa pandemi ini banyak sekali webinar psikologi yang psikolog sebagai narasumbernya. Nah, materi yang mereka sampaikan dalam webinar tersebut harus sesuai dengan tema yang telah ditetapkan dan berdasarkan kajian teoritik maupun hasil observasi. Selanjutnya, pasal 40. Pasal 40 tentang informed consent dalam pendidikan dan atau pelatihan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan pelatihan sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika a. pelaksanaan pelatihan diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum, b. pelaksanaan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan atau organisasi secara rutin, misal syarat untuk kenaikan jabatan.
Pengertian dan standar informed consent sendiri tercantum di pasal 20 Kode Etik Psikologi tentang informed consent. Singkatnya, informed consent adalah lembar persetujuan yang ditandatangani oleh subjek penelitian, saksi, atau pihak lainnya yang akan menjalani proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian pendidikan, pelatihan, asesmen, dan intervensi psikologi. Selanjutnya, dalam pasal ini dijelaskan bahwa salah satu syarat bagi psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang akan melaksanakan pelatihan adalah memperoleh lembar persetujuan yang dinyatakan dalam standar informed consent. Tetapi, ada dua hal yang menjadi pengecualian. Pertama, apabila pelaksanaan diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum. Misalkan, ketika Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan mengadakan pelatihan tentang kesehatan jiwa untuk nakes di puskesmas dan melibatkan psikolog sebagai narasumbernya. Kedua, apabila pelaksanaan dilakukan di bidang pendidikan, kelembagaan, atau organisasi sebagai syarat rutin. Contohnya, dalam sebuah perusahaan, sebelum promosi kenaikan jabatan itu ada syarat untuk melakukan pelatihan psikologi, dan contoh yang lainnya adalah pelatihan psikologi yang diadakan oleh perguruan tinggi. Sekian untuk pasal 39 dan 40, selanjutnya saya serahkan kepada Teresia. Di sini saya akan menjelaskan pasal 41, yaitu tentang pengungkapan informasi peserta pendidikan dan atau pelatihan. Yang pertama, ada psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi peserta pendidikan dan atau pelatihan dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri atau pengunduran dari keikutsertaan. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak meminta peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka dalam kegiatan yang berhubungan dengan program yang dilakukan, baik secara lisan atau tertulis, yang berkaitan dengan sejarah kehidupan seksual, riwayat penyiksaan, perlakuan psikologis dari hubungan dengan orang tua, teman sebaya, serta pasangan, ataupun orang-orang yang signifikan lainnya. Hal tersebut tidak diberlakukan, kecuali jika program ini menjadi satu cara atau pendekatan yang dianggap penting dan tepat untuk dapat memahami, berempati, memfasilitasi pemulihan, dan atau memampukan peserta untuk menemukan pendekatan penanganan yang tepat bagi isu atau kasus khusus tersebut. Slide selanjutnya. Yang ketiga, bila pengungkapan informasi pribadi yang peka harus dilakukan, hal tersebut harus dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang terlatih untuk memastikan kebermanfaatan maksimal, mencegah dampak negatif dari hal tersebut, serta untuk tetap memastikan tidak diungkapkannya informasi pribadi tersebut dalam konteks lain di luar kegiatan ini oleh semua pihak yang terlibat. Pada pasal ini, penjelasannya, pasal ini memberi penjelasan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak meminta peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengungkapkan informasi pribadi tertentu. Selanjutnya, penjabaran bahwa informasi yang sangat pribadi dapat dipastikan manfaatnya secara maksimal. Dan pada pasal ini, contohnya yaitu ada seorang mahasiswa yang beberapa hari sudah tidak mengikuti kegiatan pembelajaran, dan seorang dosen mencari informasi tentang ketidakhadiran mahasiswanya tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata mahasiswa tersebut mempunyai masalah pribadi antara dirinya dengan orang tuanya. Dalam kasus ini, dosen berhak meminta informasi pribadi mahasiswanya sesuai yang tertera dalam pasal 41, supaya dosen bisa membantu menyelesaikan masalahnya dan membantu mencari solusi yang tepat. Selanjutnya, pada pasal 42, Pasal 42, kewajiban peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengikuti program pendidikan yang disyaratkan. Bila suatu pendidikan dan atau pelatihan
atau suatu kegiatan merupakan persyaratan dalam suatu program pendidikan dan atau pelatihan, maka penyelenggara harus bertanggung jawab bahwa program tersebut tersedia. Pendidikan dan atau pelatihan yang disyaratkan tersebut diberikan oleh ahli dalam bidangnya yang dapat tidak berhubungan dengan program pendidikan dan atau pelatihan tersebut. Pada penjelasan pasal ini, menjelaskan mengenai pemberian terapi pada pelaksanaan pendidikan, di mana pemberian terapi tersebut diberikan oleh praktisi atau ahli terapi yang tidak terlibat dengan program pengajaran tersebut. Sedangkan pengajar yang bertanggung jawab atas evaluasi dan prestasi akademik mahasiswa tidak boleh memberikan terapi yang disyaratkan dalam pengajaran. Judul pasal ini berbeda dengan penjelasan pasal lainnya, sehingga menyebabkan kebingungan dalam memahaminya. Penjelasan pasal tidak mencantumkan tentang kewajiban peserta pendidikan dan atau pelatihan, melainkan kewenangan psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang memiliki tanggung jawab dan menyusun program pendidikan dan atau pelatihan. Contoh pada pasal ini, saat ada suatu program pendidikan yang mensyaratkan peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk ikut, maka penyelenggara wajib memfasilitasinya dengan melibatkan ahli di bidang tersebut. Ahli yang dilibatkan pun tidak harus orang yang memiliki keterkaitan dengan program tersebut. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Saudari Mila. Pada pasal 43, penilaian kinerja peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam bidang pendidikan, pelatihan, pengawasan atau supervisi menetapkan proses yang spesifik dan berjadwal untuk memberikan umpan balik kepada peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Informasi mengenai proses tersebut diberikan pada awal pengawasan. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengevaluasi kinerja peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi berdasarkan persyaratan program yang relevan dan telah ditetapkan sebelumnya. Penjelasan pada pasal ini adalah psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengevaluasi kinerja peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi berdasarkan persyaratan program yang relevan dan telah ditetapkan sebelumnya. Contoh, sebelum melaksanakan pelatihan, peserta pelatihan harus diberitahukan terlebih dahulu proses dan jadwalnya seperti apa. Pasal 44, keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang sedang disupervisi. Orang yang berada di agensi atau biro konsultasi psikologi, pusat pelatihan atau tempat kerja di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut mempunyai wewenang akan menilai atau mengevaluasi mereka. Yang kedua, bila hal di atas tidak terhindari karena berbagai alasan, misalnya karena adanya hubungan khusus yang telah terbawa sebelumnya, tanggung jawab tersebut harus dialihkan pada psikolog dan atau ilmuwan psikologi lain yang memiliki hubungan netral dengan peserta untuk memastikan objektivitas dan meminimalkan kemungkinan-kemungkinan negatif pada semua pihak yang terlibat. Penjelasannya adalah psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab untuk memastikan pelatihan dan pendidikan yang diberikan adalah sesuai dengan teori yang relevan, benar dan tepat. Selain itu, psikolog dan ilmuwan psikologi juga harus memastikan melakukan informed consent sebelum pelatihan dan pendidikan. Hal ini dapat tidak dilakukan apabila merupakan kegiatan dari pemerintahan ataupun kegiatan rutin sebuah instansi seperti untuk kenaikan pangkat. Selain dari itu, keakraban seksual yang tidak boleh terjadi juga dibahas dalam bab ini. Contohnya, X adalah seorang peneliti dalam bidang psikologi yang sedang menjadi trainer dalam suatu training. Ia mempunyai kewajiban untuk mengevaluasi setiap tugas yang dilaksanakan oleh trainee.
Y adalah istri X dan Y adalah trainee dalam training tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.